Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri, mahasiswa ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis yang telah saya buat dengan judul Pengaruh E-commerce bagi pasar tradisional. Tujuan analisis yang saya ambil adalah yang pertama, mengidentifikasi persentase pengguna e-commerce di Indonesia, dan yang kedua, mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan e-commerce terhadap pasar tradisional di Indonesia. Metode analisis yang saya gunakan adalah metode deskriptif yang diambil dari data BPS Statistik E-commerce yang menunjukkan persentase pengguna e-commerce di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. E-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu untuk membeli atau menjual barang secara online. Adanya e-commerce memberikan dampak positif bagi konsumen sekaligus memberikan dampak yang negatif bagi pasar tradisional. Mengapa demikian? Sebab dengan adanya e-commerce, pasar tradisional harus menghadapi berbagai tantangan seperti yang pertama, persaingan yang lebih ketat. Pasar tradisional menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan munculnya e-commerce. Yang kedua, terbatasnya jangkauan pasar. Pasar tradisional terbatas pada daerah geografis tertentu, sedangkan e-commerce memungkinkan penjualan produk secara nasional atau bahkan internasional. Yang ketiga, keterbatasan waktu operasional. E-commerce dapat beroperasi 24 jam sehari, sementara pasar tradisional memiliki waktu operasional yang sangat terbatas. Dan yang keempat adalah keterbatasan teknologi. Pasar tradisional sering kali belum memanfaatkan teknologi dengan baik dalam strategi penjualan dan pemasarannya. Dari data yang saya dapatkan, persentase pengguna e-commerce mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2020, persentase pengguna e-commerce sebesar 25,25%. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 32,23%, dan di tahun 2022 meningkat lagi menjadi 34,10%. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi dan peningkatan ketersediaan koneksi internet yang lebih cepat dan terjangkau, sehingga membuat e-commerce memberikan dampak positif bagi konsumen seperti akses yang mudah dan cepat untuk memilih produk, serta kemampuan berbelanja secara online kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik. Dampak adanya e-commerce bagi pasar tradisional adalah yang pertama, penurunan jumlah pelanggan, yang kedua, penurunan pendapatan, dan yang ketiga adalah perubahan perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kesimpulannya, persaingan antara e-commerce dan pasar tradisional semakin meningkat dengan adanya perkembangan teknologi. Dengan demikian, pasar tradisional harus mampu bersaing dengan e-commerce, seperti menyediakan produk yang unik, memberikan pengalaman berbelanja yang menarik, memanfaatkan teknologi dengan membangun platform online untuk bersaing dengan e-commerce, atau berkolaborasi dengan e-commerce guna meningkatkan pangsa pasar. Itulah hasil analisis yang telah saya dapatkan dari analisis pengaruh e-commerce bagi pasar tradisional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Indah Susulawati selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi 1. Terima kasih juga kepada Kaori dan Kanisa selaku asdos sudah mendukung dan membantu sehingga tugas akhir statistik ekonomi ini dapat diselesaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.